Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya para pemirsa semua yang ada di seluruh belahan bumi ini? Masya Allah, dari belahan bumi utara, selatan, timur, dan barat. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan Alhamdulillah telah hadir nih di tengah-tengah kita, di hadapan kita. Masya Allah, udah muda, ganteng, Masya Allah, luar biasa ilmunya. Ini kita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ya, kita perkenalkan dengan guru kita, nama beliau adalah Ustadz Mukhlis Handoko. Dan Alhamdulillah hari ini beliau berada di tengah-tengah kita. Dan Masya Allah, silakan Ustadz, boleh disapa dulu pemirsanya Ustadz. Ya, Masya Allah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ahlan wa sahlan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat sehat, walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat kita bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ahlan wa sahlan. Masya Allah Ustaz. Emang nikmat yang paling tinggi itu nikmat iman itu Ustaz ya? Tapi nikmat yang ada yang lagi selain itu Ustaz? Dia nikmat yang tertinggi adalah nikmat kita iman, kita Islam, dan nikmat terbesar setelah itu adalah nikmat kita bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Masya Allah. Nikmat menuntut ilmu Ustaz. Nikmat menuntut ilmu. Padahal Allah ngasih ke ilmu ke kita itu segimana Ustaz? Subhanallah, Allah sebutkan dalam surat Al-Isra Ustaz. Surat Al-Isra. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sungguhnya kalian itu diberikan ilmu, tidaklah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sedikit sekali, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Dan Masya Allah, dari ilmu sedikit ini kita lihat Ustaz, ada berapa universitas di muka bumi ini, lahir ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Terlebih kalau misalnya ilmuwan itu seorang muslim, Masya Allah, dia dapat keberkahannya itu gimana Ustaz? Dari ilmunya itu? Ilmu-ilmu itu yang Allah berkahi adalah saat pemiliknya itu memiliki keikhlasan yang sangat tinggi kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Seperti kisahnya Imam Malik Ustaz. Oh, Imam Malik, Insya Allah. Gimana kisah buku Muwatta Imam Malik. Jadi saat di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala yang menulis buku Muwatta itu banyak. Buku hadis, isinya hadis-hadis Rasulullah SAW yang disebut diberikan nama kitab itu Al-Muwatta, itu sangat banyak. Namanya sama Al-Muwatta. Maka suatu hari dikatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, kenapa engkau menulis kitab Al-Muwatta? Sedangkan Al-Muwatta itu sudah sangat banyak sekali." Banyak judulnya itu. Sangat banyak sekali yang sudah menulis buku namanya Muwatta, sangat banyak sekali. Tapi Imam Malik mengatakan, "Lita'alamu ghadan." Hendaknya agar kita tahu nanti kelak siapa yang menulisnya itu yang benar-benar menginginkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang satu sisa. Makanya kita Muwatta Imam Malik itu ada sampai hari ini. Sampai hari ini, Masya Allah, luar biasa. Dan itu punya kisah sangat luar biasa setelah keikhlasan, kejujuran. Masya Allah. Kejujuran Imam Malik, amanah ilmiahnya sangat tinggi, luar biasa. Jadi di zaman keemasan Imam Malik itu, kita tahu zaman Imam Malik masih dekat dan bahkan masih di zaman 3 generasi emas. Tabi'in ya? Malik, tabi'in, luar biasa generasi tabi'in. Jadi gini Ustaz, Imam Malik itu saat menulis kitab Al-Muwatta, di zamannya, misalnya saya mendengarkan hadis dari seorang budak, dari seorang budak. Kemudian ketika orang budak itu bilang dia mendengar hadis ini dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya di zaman itu saya setelah mendengar ini dari budak tapi ya saya dengarnya, saya nggak mau, saya ingin memiliki sanad lebih tinggi. Akhirnya dia datang ke generasi yang di atasnya, sahabat itu. Iya. Apakah engkau pernah meriwayatkan hadis ini wahai fulan dan seterusnya? Saat kata mereka, iya saya meriwayatkan. Kemudian akhirnya saya datang ke orang-orang, saya bilang, telah sampai kepadaku hadis fulan. Padahal hukum asalnya saya mengetahui hadis ini kan dari seorang budak. Iya.
Tapi saya karena nggak mau ada seorang budak di silsilah sanad saya, sehingga saya nggak sebutin dia. Adapun Imam Malik rahimahullah taala, beliau selalu bilang dari Nafi'. Saya dengar hadis ini dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilah emasnya Imam Malik. Nafi itu seorang budak. Runutan budaknya itu Dimasukin sama Imam Malik. Tanpa beda dengan muwatta yang lain. Beda dengan yang lainnya. Imam Malik tetap menulis Nafi walaupun dia seorang budak. Tapi Imam Malik menghargai, namanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat siapapun dengan ilmu ini, sehingga tidak ada budak, tidak ada merdeka. Bagi yang diberikan ilmu, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia seorang budak. Dan Imam Malik enggak menghapus nama Nafi itu dari silsilah sanadnya, sekalipun dia pernah mendengarnya di momen berikutnya dari Abdullah bin Umar langsung, tapi beliau tidak. Jadi keikhlasan dan kejujuran itulah yang membuat buku Imam Malik sampai hari ini Allah abadikan. Masya Allah, mengalir luar biasa. Ketika muwatta Imam Malik ada, muwatta ulama yang lain ada, sampai akhirnya yang Allah pilih itu tadi yang terikhlas, yang paling masih jujur dan lain sebagainya. Ataukah ada nggak Ustaz kekhawatiran dari kita, misalnya kita terkadang ada perasaan sombong, ujub dari yang penulis muwatta yang lain gitu Ustaz? Iya, kalau sifat sombong atau ujub dan seterusnya hadir di penulis muwatta yang lain, mungkin kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi memang Ustaz, bahayanya penyakit sombong, ujub, dia merasa punya ilmu dan seterusnya, dia merasa paling pintar, dia merasa qari dan seterusnya, dia lebih baik daripada orang lain, itu justrulah yang banyak menghapus amal-amal soleh. Sangat baik. Sombong itu emang selalu hadir di setiap manusia, bahkan ya, sombongan itu sangat luar biasa. Bahkan sombongan itu dia adalah satu maksiat yang pertama kali dilemparkan kepada Allah SWT. Jadi makhluk Allah SWT. Jadi Allah, maksiat pertama yang dengannya Allah dimaksiati, yang dilakukan oleh iblis. Itu dosa pertama yang dengannya Allah dimaksiati, itu dengan kesombongan. Itu dosa pertama yang dilakukan kepada Allah SWT. Itu ada sirahnya atau gimana? Iya, ada kisahnya tentang kisah kesombongan ini, di mana iblis saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dalam surat Al-A'raf Allah kisahkan, dan dalam surat-surat lain juga Allah mengisahkan tentang ini. Dalam surat Al-Isra pun sebagian disebutkan bahwa Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Malaikat fasajadal malaikatu, malaikat sujud, illa iblis, kecuali aba wastakbar, gitu. Kecuali iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia enggan dan dia sombong. Saat ditanya, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Sebenarnya sujud di situ sujud penghormatan, sebagian ulama mengatakan begitu. Kata iblis, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ya Allah, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan sama tanah. Jadi iblis merasa dia lebih hebat dari Adam, sombong. Kesombongannya. Sampai akhirnya Allah usir iblis itu dari tempat tinggi surga yang mulia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada tema surat Al-Qasas gitu. Gimana itu? Surat Al-Qasas ayat 83. Jadi Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka, itulah negeri akhirat. Dan tilka itu ismul isyarah untuk sesuatu yang jauh, untuk sesuatu yang tinggi, untuk sesuatu yang mulia. Tilka artinya Allah berfirman, itulah negeri akhirat yang sangat tinggi, yang sangat mulia, tinggi kedudukannya. Tidak akan kami berikan kepada mereka yang meninggi di dunia kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah Allah berikan negeri akhirat yang tinggi itu kepada mereka yang sombong kepada manusia, pada mereka yang merendahkan manusia, pada mereka yang selalu merasa dirinya paling wah daripada orang lain tidak bisa melakukannya dan dia bisa melakukannya. Oleh karenanya Ustaz Lutfi, Rasulullah SAW bersabda,
Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr la yadkhul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji atom. Biji atom gak bisa dilihat sama mata kepala kita. Sebahayanya itu dosa al-kibr. Ini San, berbicara kesombongan gitu San. Iya, San. Bagaimana iblis sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya baik, paling baik. Sekarang kalau dalam kehidupan hari ini gitu San. Iya. Ketika merasa apa sih? Dia seorang pimpinan, merasa lebih baik dari karyawannya, ataupun dia seorang istri lebih baik dari suaminya, Iya. atau suaminya merasa sombong di hadapan istrinya, itu bagaimana Sat, sebagai kita menghadapi kesombongan di dalam rumah tangga kita gitu. Iya. Para ulama mengatakan begini, Zat. Para ulama mengatakan gini karena dari buah sombong itu memiliki cabang sangat banyak. Oh banyak. Salah satunya adalah ihtiqarul muslimin, ihtiqarun nas, merendahkan orang-orang, menghinakan orang-orang. Para ulama mengatakan begini, man dhanna annahu khairun minaz zabalah, kanat zabalah khairan minhu. Siapa yang mengira bahwasanya dia lebih baik dari sampah, maka sesungguhnya sampah lebih baik darinya. Sampai setingkat itu, Zat. Para ulama bilang, barang siapa yang merasa saya lebih baik dari sampah, saya lebih baik dari sampah. Ada seorang yang merasa begitu? Ya sampah gitu saja. Iya, jadi ketika ada orang yang bilang saya lebih baik dari sampah, maka para ulama, siapa yang bilang, siapa yang mengira, baru mengira saja, Ustaz. Baru mengira, bukan ilmu yakin. Siapa yang mengira dirinya lebih baik dari sampah, maka sesungguhnya sampah lebih baik darinya. Saking para ulama menegaskan bahayanya merendahkan orang lain. Ulama menjaga kita dengan sebuah kalimat yang sungguh luar biasa. Luar biasa, Ustaz. Cuman kayaknya saya aja baru tahu dengar Ustaz. Iya. Jadi Kalimat-kalimat yang luar biasa seperti itu menyambarkan hanya kita mengira lebih baik dari sampah, kita sudah termasuk sombong. Apalagi kita mengira lebih baik daripada orang lain. yang lain. Ya Allah. Makanya para ulama sampai sekeras itu para ulama bilang. Ini ucapan ulama ini dinukil dalam kitab Adabus Salaf fi Ta'amul Ma'an-Nas gitu. Nah, contohnya dari mana ucapan itu keluar? Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum." Siapa saja yang bilang orang lain binasa, sungguhnya dia orang yang paling binasa, kata Rasul. Siapa yang bilang orang lain binasa, maka sungguhnya dia paling binasa, kata Rasulullah. Dia binasa duluan. Iya, tapi tafsirannya begini. Imam Nawawi mengatakan, saat orang mengatakan halakan nas, halaka kan binasa. Nas orang-orang gitu. Maka sungguhnya yang mengatakan dia lebih paling binasa. Maksudnya gini, saat seorang mengatakan orang lain buruk, orang lain kayak begini dalam rangka merendahkan mereka, maka sesungguhnya kalimat itu jatuh kepada kita sendiri. Tapi bagi ia yang mengatakan sedih, misalnya, aduh kasihan umat hari ini butuh pertolongan, umat hari ini banyak tidak melakukan ini, dalam rangka menyedihkan keadaan muslimin, itu tidak termasuk. Beda ya. Beda. Kalau dia mengucapkan dalam rangka, aduh sedih umat Islam, kenapa umat Islam melakukan seperti ini? Mereka binasa karena begini, sedih. Maka itu tidak jatuh dalam hadis ini. Tapi bagi mereka yang orang-orang di luar sana melakukan apa mereka? Mereka melakukan kayak gitu, mereka kayak begini, mereka tidak biasa, mereka gini-gini, mereka rendah gini-gini, apa yang mereka tulis tidak manfaat. Sungguhnya dia orang yang paling tidak bermanfaat. Ini sungguh luar biasa Ustaz, dosa-dosa sombong ini. Iya betul. Tapi ada nggak Ustaz lawan dari sombong itu bagaimana? Cara kita mengobati supaya diri kita terhindar dari sifat sombong ini? Betul, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Nah, jadi tadi ya surat Al-Qasas Allah bilang negeri akhirat yang tinggi itu tidak Allah jadikan untuk mereka yang meninggi di dunia. Tapi akan Allah berikan kepada mereka yang mau merendah hati di dunia. Rendah hati di dunia. Lawan kata tinggi kan rendah. Lawan kata tinggi rendah. Sehingga lawan kata takabur tawadhu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man takabbara," siapa yang meninggi, wada'ahu Allah akan jatuhkan dia, Allah akan hina dia. Wa man tawaddu'a, kata Rasul, siapa yang mau merendah gitu,
merendah hati, maka Allah akan angkat. Nah, sebenarnya kisah surat Al-Qasas ini itu kisah bagaimana Nabi Musa Ustaz menghadapi Firaun, bagaimana Nabi Musa menghadapi Qarun, bagaimana Nabi Musa menghadapi Haman. Yang ini semua potret kedua tentang kesombongan setelah iblis. Bagaimana Qarun kalau berjalan di depan kaumnya, dia bawa semua harta, dia bawa semua kaum hawa wanita, dia bawa semua kekayaannya, dia perlihatkan orang-orang, dia rendahkan orang-orang, dia berjalan dengan kesombongan. Itu Allah bilang, tidak akan kami berikan surga ini untuk mereka yang meninggi di dunia. Akhirnya lawan kata kesombongan itu tawadu. Lawan kata kesombongan itu adalah tawadu. Dan sebenarnya ada kisah tentang dua hal ini yang sangat menarik. Tentang tawadu. Tentang tawadu juga tentang kesombongan. Boleh. Tentang kesombongan nih, Syekh Said Al-Kamali, beliau menyampaikan bahwa ada raja-raja terakhir di negeri Romawi, negeri Syam, Romawi, yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Dia masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Tapi yang terjadi adalah saat kita tahu bagaimana saat itu raja pakaiannya, dan nggak sengaja saat ia duduk seorang budak menginjak pakaiannya. Langsung marah orang itu karena merasa si raja itu karena merasa saya raja dulunya, saya nggak pernah diinjak oleh seorang budak. Akhirnya budak itu dipanggil, kemudian dipukul wajahnya sampai berdarah seorang budak. Akhirnya budak itu pergi ke Amirul Mukminin ngadu kisos, minta kisos. Singkat cerita dipanggillah orang itu, kata Umar, Anda tidak memiliki pilihan, wahai fulan, Anda harus dikisos. Kata orang itu, ya Amirul Mukminin, saya mantan raja, saya nggak pernah seperti ini kan. Apakah sebelum saya masuk Islam saya mulia? Apakah setelah saya masuk Islam saya dihinakan? Kata Umar bin Khattab, ya akhi, di Islam itu tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali dia yang lebih takwa dari Allah SWT. Tidak engkau lebih mulia dariku dan darinya, tidak juga saya lebih mulia dari Anda dan darinya. Darinya sih maksudnya hamba saya tadi. Akhirnya beliau bilang, minta waktu semalam. Dia berpikir, mana mungkin saya seorang raja dipukul sama budak. Dia tidak terima, dia meninggi. Padahal dia kesalahan dia. Singkat cerita, dia murtad. Dia lebih memilih kembali ke agamanya sebelumnya, murtad karena merasa dihina. Jadi raja lagi kan dia? Enggak. Murtad iya, kerajaan tidak dapat, oleh kaumnya juga tidak dimuliakan, akhirnya dia menyesal. Tapi mestinya dia bertobat kepada Allah saat dia menyesal. Dan Allah Maha, ya Allah Maha penerima taubat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Iblis seperti iblis bukan saat Allah usir bukannya bertobat, tapi malah nantangin. Nah, beliau ini Anda mestinya bertobat, tapi beliau nggak mau, malu dan susah. Akhirnya dia jadi saat kesombongan itu jauh dari hidayah Allah SWT. Bahkan kesombongan membawanya murtad dari agama Allah SWT. Misal nih, nggak satu pertanyaan yang mungkin dulu guru kita sering berkata, sombong di depan orang-orang yang sombong, sudah aku itu kalimat atau kalimat ulama atau hanya ungkapan aja kan? Dia hanya wallahu alam, sepertinya hanya ungkapan saja, wallahu alam. Dan kadang memang kesombongan gini, sebenarnya ada kisahnya begini. Allah ngajari kita dalam Al-Quran Karim, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Dan seterusnya, Pak. Allah bilang, balaslah segala keburukan itu dengan kebaikan, sehingga saat terjadi di antara kalian, di antara dirimu dan dirinya ada permusuhan, maka dengan kebaikan itu permusuhan akan berubah menjadi sahabat. Luar biasa. Dan tidaklah hal itu bisa diberikan kecuali oleh mereka-mereka sendiri. Dalam kisah ini luar biasa gini kan? Luar biasa gini. Suatu hari Abu Bakar sedang duduk dengan Rasulullah SAW. Orang Yahudi mencela Abu Bakar, Anda yang dicela, direndahkan, dihina dan seterusnya. Abu Bakar sabar. Sehingga Rasul masih di situ. Yang kedua kalinya Abu Bakar sabar lagi. Tapi Abu Bakar memiliki kesabaran yang terbatas. Akhirnya orang Yahudi itu yang ketiga kalinya dia mencela Abu Bakar, menghina Abu Bakar, nyombong dia depan Abu Bakar, balas celahannya itu. Anda Yahudi, dibalas lagi. Tiba-tiba Rasul langsung pergi.
Abu Bakar merasa nggak enak ini. kenapa Rasul langsung pulang gitu. Singkat cerita, saat bertemu lagi dengan Rasul, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi pergi gitu? Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, saat engkau sabar dihinakan oleh orang Yahudi itu, malaikat yang membalas kehinaan itu, dan Allah memberikan pahala untukmu. Saat engkau sabar yang kedua, malaikat yang membalas hinaan itu kepada orang Yahudi, dan engkau mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Tapi saat engkau balas hinaannya terhadap dirimu, engkau balas, sungguhnya malaikat pergi dan Rasul pun pergi, karena yang duduk di situ adalah syaitan, dan seorang Rasul tidak boleh duduk di majlis yang ada syaitannya. Luar biasa ini. Bagaimana kesombongan mampu mendatangkan malaikat dan mendatangkan setan, menghilang dan menjauhkan malaikat dari tengah-tengah kita. Luar biasa. Berarti kalau tawadu itu ya emang itu sebagai obat buat sombong ini. Iya. Obat yang sangat mujarab. Mungkin kita kedepannya bisa tawadu, sifat-sifat tawadu, siroh-siroh tentang tawadu. Iya. Kan kita lebih seringnya mendengar bagaimana iblis itu sombong. Iya. Sering banget gitu ya. Itu diulang-ulang sama guru-guru kita. Tapi ketika ketawaduannya, bagaimana Rasulullah tawadu, bagaimana para sahabat tawadu, itu kisahnya sedikit. Betul. Lebih banyak yang diangkat kisah itu. Sombong lagi. Ya mungkin menjadi tugas kita ya, Insya Allah menjadi warning untuk kita, menjadi peringatan buat kita, dan semoga sombong ini bisa, kira-kira sombong bisa hilang nggak, Sat? Nah, terakhir nih, Sat. Karena kita sudah tinggal beberapa menit lagi, Sat. Iya, kesombongan bisa hilang, Sat. Pertama itu dengan hidayah Allah SWT, dan ia kembali berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan hidayah dari kesombongan. Kemudian bisa hilang. Sebenarnya kisahnya nanti kisah Umar bin Khattab. Kalaulah bukan karena waktu, kita akan kisahkan. Masya Allah. Bagaimana Umar bin Khattab yang tadinya luar biasa seperti apa, tapi di hadapan adik perempuannya, di hadapan firman Allah SWT, ia lebih memilih untuk merendah, sehingga Allah berikan hidayah kepada Umar. Kayaknya itu pas bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam itu saja. Betul sekali. Itu menjadi kisah yang sangat luar biasa. Itu luar biasa ya pemirsa. Ini sifat tawadu ini menjadi obat bagi kita yang merasa dalam dirinya kesombongannya masih ada. Jadi hati-hati dengan sifat sombong, karena sombong ini adalah dosa pertama yang dengannya Allah dimaksiati. Dengannya Allah dimaksiati. Bayangin Allah dimaksiatin. Innalillahi. Mungkin itu saja. Insyaallah luar biasa ini obrolan kita siang hari sore hari ini, dan kita akan lanjut kepada podcast berikutnya dengan tema-tema yang luar biasa. Ustaz hatur nuhun jazakallahu ilmunya luar biasa. Sebuah ilmu yang didasari dari Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan sirohnya, dengan contoh-contohnya, dan kita pun akhirnya diberikan solusi bagaimana kita mengendalikan kesombongan. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semuanya dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.